Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kelompok kami dengan judul implementasi segmentasi citra digital mata ikan di MATLAB dan disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Saira, kedua Miki, ketiga Rini, keempat Ardan, dan kelima Hidayat Nurkesan. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Pengolahan citra digital merupakan salah satu cabang dari ilmu komputer yang bertujuan untuk memanipulasi citra menggunakan algoritma komputer. Segmentasi citra adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memisahkan objek-objek dalam citra agar lebih mudah dianalisis. Kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Selanjutnya, MATLAB. MATLAB adalah salah satu software yang sering digunakan dalam pengolahan citra karena memiliki banyak fallbacks dan fungsi yang mendukung analisis citra secara efisien. Selanjutnya, masuk ke tujuan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menerapkan teknik segmentasi citra digital mata ikan di MATLAB guna memisahkan bagian-bagian penting. Mata ikan memilih metode segmentasi yang optimal, serta mengatasi tantangan penyelesaian noise dan latar belakang yang kompleks untuk memperoleh hasil yang akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki, NIM 22650078. Di sini saya akan memaparkan materi bagian landasan teori. Landasan teori di sini yang pertama, pengolahan citra digital atau digital image processing adalah suatu teknik yang digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis citra atau gambar dalam bentuk digital menggunakan komputer dan algoritma. Yang kedua, segmentasi citra digital. Segmentasi citra digital adalah proses membagi citra digital menjadi beberapa bagian atau wilayah yang lebih kecil atau segmen yang lebih homogen atau memiliki karakteristik tertentu seperti warna, tekstur, atau intensitas. Yang ketiga, metode thresholding. Metode thresholding dalam pengolah citra digital adalah teknik segmentasi citra yang digunakan untuk memisahkan objek dari latar belakang dengan cara mengubah citra menjadi citra biner atau hitam putih. Selanjutnya yang keempat, deteksi TEPI atau edge detection. Deteksi TEPI adalah teknik dalam pengolah citra yang digunakan untuk mendeteksi perubahan dalam intensitas citra, yang biasanya menunjukkan batas antara objek dan latar belakang. Yang kelima, relasi dalam pengolahan citra. Konsep morfologi dalam citra digital. Morfologi citra adalah cabang pengolahan citra yang berkaitan dengan bentuk atau struktur objek dalam citra. Yang keenam, MATLAB dalam pengolahan citra. MATLAB digunakan dalam proyek ini karena kemampuannya yang kuat dalam pengolahan citra digital dan menyediakan berbagai alat dan fungsi built-in yang mempermudah analisis citra. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Nurkesan Jali dari kelas C dengan NIM 22650107. Di sini saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil implementasi. Gambar asli RGB dan gambar ikan yang digunakan sebagai input. Gambar ini merupakan citra ikan yang digunakan sebagai input sesuai dengan gambar dan jurnal rujukan. Yang kedua, yaitu gambar grayscale atau hasil konversi dari RGB ke grayscale. Citra RGB dikonversi ke grayscale untuk menghilangkan informasi warna yang tidak diperlukan dalam segmentasi. Proses ini bertujuan agar pemisahan objek lebih fokus pada perbedaan intensitas keabuan.
Yang ketiga, segmentasi thresholding global. Hasil binarisasi menggunakan metode Otsu. Metode Otsu digunakan untuk menentukan ambang batas otomatis guna memisahkan objek dan latar belakang. Yang keempat, segmentasi thresholding lokal. Hasil binarisasi dengan nilai T lokal sama dengan 61. Dengan menggunakan nilai threshold lokal yang diambil dari jurnal, hasil segmentasi lebih baik dibandingkan thresholding global. Yang kelima, deteksi tepi Chani. Hasil deteksi tepi objek mata ikan. Operator Chani diterapkan pada hasil thresholding untuk menyoroti batas objek dalam gambar. Selanjutnya, yang keenam yaitu dilasi. Hasil pengolahan setelah dilasi untuk memperjelas tepi objek. Proses dilasi diterapkan untuk menebalkan tepi hasil deteksi Chani. Yang ketujuh, plot kontur. Gambar hasil kontur objek mata ikan. Hasil segmentasi divisualisasikan dalam bentuk kontur untuk melihat distribusi piksel yang terdeteksi sebagai mata ikan. Yang ke-8, gambar grayscale. Hasil konversi dari RGB ke grayscale. Konversi ke grayscale dilakukan untuk menyamakan format dengan gambar pertama. Yang ke-9, segmentasi thresholding global. Hasil binarisasi menggunakan metode Otsu. Hasil thresholding global menunjukkan bahwa metode ini kurang optimal untuk gambar dengan warna lebih gelap. Yang ke-10, deteksi tepi Chani. Hasil deteksi tepi objek mata ikan. Yang ke-11, dilasi. Hasil pengolahan setelah dilasi untuk memperjelas tepi objek. Dan ke-12, plot kontur. Gambar hasil kontur objek mata ikan. Baik, saya sebagai pemateri keempat yaitu atas nama Saira dengan NIM 22650099 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, materi selanjutnya yaitu ikan 2. Nah, di sini ada gambar asli, yaitu gambar ikan yang digunakan sebagai input. Gambar ini berbeda dari gambar pertama karena memiliki warna yang lebih gelap. Selanjutnya ada gambar grayscale, yaitu hasil konversi dari RGB ke grayscale. Konversi ke grayscale dilakukan untuk menyamakan format dengan gambar pertama. Meskipun warna asli gambar lebih gelap, nilai keabuan dari citra grayscale tetap mencerminkan intensitas cahaya dalam gambar. Selanjutnya, ada segmentasi thresholding global, yaitu hasil binarisasi menggunakan metode Otsu. Hasil thresholding lokal menunjukkan bahwa metode ini kurang optimal untuk gambar dengan warna lebih gelap. Pemisahan antar mata ikan dan latar belakang tidak sejelas gambar pertama karena distribusi intensitas keabuan yang lebih merata. Nah, selanjutnya di sini ada segmentasi thresholding lokal. Nah, pada segmentasi ini nilai T lokal masih sesuai dengan jurnal rujukan, yaitu dengan nilai 61. Nah, dengan nilai thresholding yang sama seperti gambar pertama atau gambar yang sesuai dengan jurnal rujukan, hasil segmentasi menunjukkan mata ikan yang terdeteksi dengan cukup baik, namun beberapa bagian tubuh ikan masih ikut muncul dalam segmentasi. Nah, selanjutnya di sini ada deteksi tepi Chani, yaitu hasil deteksi tepi objek mata ikan. Nah, di sini terlihat bahwa badan ikan masih ikut terdeteksi. Kemudian selanjutnya adalah dilasi, yaitu hasil pengolahan setelah dilasi untuk memperjelas tepi objek. Nah, kemudian ada plot kontur yaitu gambar hasil kontur objek mata ikan. Nah, selanjutnya di sini tadi kan nilai T lokalnya masih 61. Nah, di sini kita ada penyesuaian, yaitu nilai T lokal diganti agar hanya mata ikan yang muncul. Nah, di sini pada gambar 1 menunjukkan hasil binarisasi dengan nilai T lokal 10. Yang dibuat untuk meningkatkan akurasi. Hasilnya mata ikan lebih terpisah secara jelas dari bagian tubuh ikan lainnya, menghasilkan segmentasi yang lebih akurat. Selanjutnya, gambar kedua yaitu
deteksi tepi kani atau hasil deteksi tepi objek mata ikan. Operator kani ditetapkan kembali pada hasil thresholding dengan T lokal sama dengan 10. Hasilnya menunjukkan bahwa mata ikan kini memiliki batas yang lebih jelas dibandingkan segmentasi sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya ada proses dilasi, yaitu hasil pengolahannya setelah dilasi untuk memperjelas tepi objek. Nah, proses ini dilakukan untuk mempertajam hasil deteksi tepi. Kemudian selanjutnya ada plot kontur, yaitu gambar hasil kontur objek mata ikan. Kontur yang dihasilkan menunjukkan bahwa mata ikan kini berada dalam area yang lebih terfokus dibandingkan hasil sebelumnya. Penyesuaian nilai thresholding terbukti meningkatkan efektivitas segmentasi dalam mendeteksi mata ikan dari latar belakangnya. Nah, itulah dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Kasam dengan NIM 22650092. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan teman saya sebelumnya. Di sini saya buat materi ketiga, di mana bahas tentang analisis dan pembahasan berdasarkan proyek. Jadi proyek ini berhasil memisahkan objek mata ikan dari citra digital yang cukup baik dengan menerapkan metode thresholding lokal. Objek mata ikan dapat diisolasi dari bagian tubuh ikan lainnya. Kemudian perbedaan antara thresholding global dan thresholding lokal. Thresholding global menggunakan satu nilai ambang batas yang diterapkan di seluruh gambar, seperti yang diterapkan dengan metode Otsu dalam proyek ini. Sedangkan thresholding lokal menentukan ambang batas secara adaptif berdasarkan nilai kecil dalam gambar. Kemudian, apakah ada perbedaan yang signifikan? Jika ada, mengapa terjadi perbedaan tersebut? Di sini jelaskan terdapat beberapa perbedaan dalam hasil yang diperoleh dibandingkan dengan hasil di jurnal. Salah satu perbedaan utama adalah dalam pemilihan nilai threshold lokal. Jurnal menggunakan nilai T garis datar lokal sama dengan 61. Tetapi dalam implementasi proyek ini ditemukan bahwa nilai threshold yang lebih rendah seperti T lokal sampai 10 lebih efektif untuk gambar dan warna ikan yang lebih gelap. Perbedaan ini terjadi karena kondisi gambar yang digunakan dalam eksperimen ini tidak sepenuhnya identik dengan gambar yang digunakan dalam jurnal. Kemudian pertanyaannya, apakah hasil proyek ini sesuai dengan hasil yang dijelaskan dalam jurnal? Tentu, hasil ini sebagian besar sesuai dengan hasil yang dijelaskan dalam jurnal rujukan. Metode thresholding lokal yang digunakan dalam jurnal terbukti lebih efektif dibandingkan thresholding global, sebagaimana yang juga ditemukan dalam implementasi proyek ini. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam parameter yang digunakan, terutama dalam pemilihan nilai threshold lokal yang memerlukan penyesuaian berdasarkan karakteristik gambar yang diuji. Dan terakhir, kesimpulan. Implementasi segmentasi citra digital mata ikan di MATLAB dapat berhasil dilakukan dengan memilih metode yang tepat seperti thresholding atau deteksi tepi untuk memisahkan bagian-bagian penting mata ikan, meskipun ada tantangan seperti variasi pencahayaan noise dan latar belakang yang kompleks. Hasil segmentasi dapat diperbaiki dengan teknik pemrosesan citra yang tepat dengan segmentasi yang akurat, aplikasi lebih lanjut seperti identifikasi spesies ikan atau deteksi masalah kesehatan dan dilakukan dengan lebih efisien. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.